Pertengahan bulan Jumadil Akhir, kita semua tentunya dalam limpahan rahmat, berkah, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di kesempatan kali ini kita merupakan bagian dari tamu-tamunya Allah, bisa kumpul silaturahim yang dirangkai dengan sholat subuh berjamaah. Harapan besar kita mudah-mudahan ibadah kita diterima, dosa kita diampuni, kesalahan kita pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ta'lim kita di pagi hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Kita meminta dan memohon kepada Allah, semoga Allah buka hati kita. Allah mudahkan kita menerima taufik dan hidayah, istiqamah lahir batin dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dunia akhirat Allah kasih kita bahagia, dunia akhirat bersama keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai di bawah naungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratil Sayyidil Qutbil Abbas Al-Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa Sayyidil Qutbil Irsyad wa Babil Ibadul Bilal Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Sayyidina Ahmad bin Zaid Al-Abshi Sayyidina Umar Al-Habishi wa Sayyidil Walid Al-Hasan Al-Habib Salim ibn Imam Abdullah bin Umar Al-Syawqiri Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki wa Yahya Muzammil wa Sayyid Al-Walid Al-Akram Al-Qadir Jilani bin Mahdi bin Abdullah bin Umar Al-Syawqiri wa Sayyid Al-Walid Al-Habib Rizal bin Abdullah Jamalullah wa Sayyid Al-Habib Al-Fathan Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Islam Al-Idrus Sayyid Al-Walid Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid wa Al-Habib Hassan Al-Kaf wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Salim Al-Hadrami وجميع والدينا ووالديكم وأهلنا وأهليكم وأمواتنا وأمواتكم وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ومن يهدي أن الله يغفر لنا قلوبنا يجمل أحوالنا ويهيئ لنا قلوبنا ويستر لنا عيوبنا ويقضي حوائجنا في أمورنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa madana bi asrari wa alaina min barakati fid darain radhiyallahu anhu ila qala babu sholatil musafir, yang bawa kitab halaman 312. Gak ada ya? Halaman 312. Babu sholatil musafiri. Qala sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal adabi, ay inna as-safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyatin kaqulit tariqi aw ma'nawiyatin kafaraqatil aqaribi
wal ahbab. Bapak sekalian, dalam perjumpaan ini kita akan memulai satu bahasan tentang sholatnya musafir. Musafir itu isim fa'il daripada safaro. Jadi nanti isim fa'ilnya musafir. Apa itu safar? Safar itu perjalanan. Nah, perjalanan ini ada dua model. Ada perjalanan dekat, ada perjalanan jauh. Yang kita akan bahas ini adalah perjalanan jauh, di mana Allah mengambil peranan untuk menyediakan anugerah ibadah kepada umat Nabi Muhammad yang disebut dengan sholat safar. Sholatnya orang yang melakukan perjalanan jauh. Karena memang pada dasarnya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki buat kita semua adalah kemudahan di dalam ibadah. Jadi jangan dipersulit. Allah tak mau mempersulit. Saking cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, untuk sholat di dalam perjalanan pun dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, di dalam hadis daripada Rasulullah SAW, kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Orang yang melakukan perjalanan jauh, pada hakikatnya dia telah memotong beban dia ketika nanti berat di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa kayak begitu? Bebannya dua. Orang yang perjalanan jauh pasti dia korbankan tenaga, capek, ya lelah, ya kan? Atau secara makna yang kedua, orang yang melakukan perjalanan jauh, dia mengorbankan orang-orang terdekat dia, ya anak, ya istri, ya cucu, tugas ke Papua, tugas ke NTT, tugas ke Maluku, melakukan perjalanan jauh. Sampai kata Rasulullah, orang yang melakukan perjalanan jauh itu dia telah memotong bagian-bagian sisaannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam sholat safar ini para ulama membagi 5 hukum yang diberlakukan buat kita yang telah melakukan perjalanan jauh. Pertama, yaitu perjalanan safar dalam hukum wajib. Di manakah itu safar wajib, perjalanan jauh wajib? Satu, ketika Bapak mau menunaikan ibadah haji yang pertama atau umrah yang pertama, itu perjalanan wajib. Ketika Bapak dikenakan hukum istita'ah, mampu secara finansial, mampu secara fisik, mampu ketika zihaban wa iyaban, pulang pergi, keluarga tercukupi, maka berangkat haji pertama kali kita itu wajib hukumnya. Begitupun dengan umrah. Maka perjalanan Bapak dari kota Tangerang menuju Makkah Al-Mukarramah atau Madinatul Munawwarah itu dalam hukum wajib. Apalagi melakukan sholatnya yang diringkas, yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perkara yang terpuji. Mana lagi? Perjalanan jauh dalam menuntut ilmu. Saya kasih gambaran ke Bapak. Kita yang hadir saat sekarang ini ada kewajiban ainiyah, kewajiban pribadi. Ada lagi kewajiban kifaiyah, kewajiban kolektif. Bisa diwakilkan oleh satu orang,
beban kewajiban itu bisa gugur buat dengan yang lain. Nah ini fardu ain atau wajib ain ini wajib hukumnya buat pribadi. Satu contoh, seumpama baca Quran nggak sesuai dengan kaidah tajwid. Di kampung kita ini komplek nggak ada yang bisa ngajarin tajwid. Seumpama belajar ilmu tajwid untuk indah dan memperbaiki bacaan Quran wajib hukumnya. Menghafal Quran fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran menggunakan kaidah ilmu tajwid fardu ain hukumnya. Makanya dalam kaidah tajwid al-Jazari, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Siapa orang yang mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran menggunakan dengan kaidah ilmu tajwid, itu perkara yang wajib aini. Siapa orang yang baca Quran gak pakai kaidah ilmu tajwid, maka dia terus berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghafal Quran, kampung kita ini wajib satu orang ada yang menghafal Quran. Kalau sekampung, sekomplek kita gak ada yang menghafal Quran, kita dosa semuanya. Tapi kalau fardu ain, kewajiban pribadi. Makanya dulu tradisi pesantren ya sampai sekarang masih terjadi. Kata orang tua, pesantren jangan tahu siapa? Iya di komplek kampung lo orang tua udah banyak yang meninggal, yang berjuang agama udah dikit. Soalnya banyak ilmu, bawa ratusan tahun, balik-balik kemari sebarin ilmu. Ya begitu. Ya Bapak bisa perhatiin sekarang kan? Baca Quran, kalau kata Benyamin Suhaib, asal boleh. Yang penting baca Quran guys. Padahal kaidah tajwid wajib itu. Baca Fatihah gak pakai tajwid, padahal guru tajwidnya banyak. Dia sholat tidak pernah start itu. Sholat namanya kewajiban aini. Mana lagi kita menuntut ilmu jauh-jauh nih. Sholat gak ngerti rukun sholat. Sholat kita gak paham dengan batal sholat, karena di kampung gak ada yang ngajarin. Kita punya kewajiban pribadi belajar dari ilmu sholat. Walaupun belajar jauh, silakan. Maka perjalanan jauh itu wajib hukumnya. Begitu ya Pak. Kedua, perjalanan sunnah. Ketika Bapak melakukan ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata-kata ziarah dan silaturahim. Ziarah itu berkunjung, layak ditempatkan posisi orang-orang terdekat kita. Yang kita punya paman, yang kita punya bibi, yang kita punya kakek, yang kita punya nenek, kita punya sepupu. Itu dalam kaidah yang pas namanya ziarah, berkunjung. Sedangkan silaturahim itu orang yang tidak memiliki kekerabatan sama kita. Kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya tetangga lama udah 20 tahun, tiba-tiba dia pulang ke Malang ke kampung asalnya. Kita ada rezeki ziarah ke daerah Surabaya, ketemuan sama teman kita, silaturahim itu namanya. Gitu ya Pak. Nah itu sunnah itu. Sunnah. Ya, Bapak satu komplek ada berapa ratus kakak di Seumpama, ya kan? Silaturahim ke tetangga. Assalamualaikum Bapak sekalian. Itu silaturahim. Makanya kata Nabi, man arada ayyabsuta lahu fi athari lahu fi rizqi wa ayyunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu. Siapapun di antara kita yang pengen dilapangkan rezeki dan diberikan panjang umur di sini kata satu ulama, harapan hidupnya dibikin panjang sama Allah. Padahal umurnya cuma 70 gitu. 70 gak bisa ditakatin ke dia. Satu pemahaman ulama, 70 dia umurnya meninggal dunia.
Dari umur 55 dia rutin tuh ziarah, silaturahim orang-orang terdekat. Itu kata Allah, waktu dia singkat dibikin panjang sama Allah. Dulu ulama besar namanya itu Syekh Abdul Rahman As-Saqqaf, putra daripada Sayyidina Syekh Muhammad Maulad Dawilah. Itu beliau Pak dalam satu hari mengkhatamkan Quran 8 kali. Jadi pagi, sore 4, maghrib ke subuh 4. Kita ngitung, wah gak masuk akal itu. Dari mana nih baca Quran 8 kali khatam dalam satu hari satu malam? Ternyata ditelusuri oleh Imam Ghazali, kitab beliau Hidayatul Hidayah, sebelum jauh Syekh Abdul Rahman As-Saqqaf lahir atau sama, itu namanya bibarakatil waqt, berkahnya waktu seorang muslim yang istiqomah memanfaatkan waktunya buat ibadah kepada Allah. Jadi yang sekiranya dia singkat, tahu-tahu dibikin panjang oleh Allah. Waktu tetap 24 jam, tapi berkah waktu itu dipanjangkan sama Allah, berkah dia membaca Al-Quran. Jangan coba kejadian. Ada saya punya guru di Aceh, kata beliau namanya itu Tengku Midi, nggak tahu namanya Tengku Humaydi, panggilannya Tengku Midi. Beliau bercerita sama saya, kata beliau kalau di Aceh kan manggilnya Tengku ya. Tengku, saya itu pernah tirakat, kata beliau, suluk zikir dari pagi sampai sore, zikir aja kali dia. Nah itu dikasih anugerah sama Allah, nikmat yang besar dari Allah. Dia tenggelam dengan kenikmatan berzikir kepada Allah. Ternyata pas dia melek mata, praduga dia zikir dari pagi sampai sore. Ternyata dia zikir itu 13 bulan. Zikirnya 13 bulan. Gak masuk akal sama kita. Kenapa bisa kayak begitu? Dia merasakan waktu cuma setengah hari dari pagi sampai sore, pada kenyataan waktunya itu 13 bulan. Jadi jawabannya bibarakatil waqt, berkah waktu yang dia gunakan itu istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak aneh buat kita, apalagi orang-orang terdahulu. Itu safar sunnah. Ada safar mubah kita dagang. Dulu orang Betawi namanya milir, ya, dari Cipayung ke Senen, Cipayung ke Tenabang pakai sepeda hotel, terus belakangnya tuh pakai apa tuh namanya, yang kanan kiri itu dari bambu itu baju apa? Istilahnya beda-beda dia. Warna kacang pedak, duren jatuhan, besar milir dan orang kayak gitu. Nah orang-orang yang dulu melakukan perjalanan jauh, dia punya barang-barang istimewa dijual ke jual Surabaya, dijual segini, itu perjalanan mubah. Ada nomor keempat, perjalanan makruh. Perjalanan makruh itu keliling, perjalanan jauh, jual kain kapan. Apa yang kapan dikelilingin jualan? Orang juga nawarin selamat, kamu beli kain kapan? Bikin makruh. Atau alat-alat itu ya, kayak model gitar, alat-alat musik itu namanya alat-alat, tapi yang tidak diharamkan. Ada lagi nomor 5, perjalanan yang haram. Perjalanan yang haram. Kasafar zaujati min ghairi idzni zawjiha, seperti istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya pergi dalam waktu yang lama. Lagi kerja dia mengayal WA, "Pak, aku udah di Singapura." Wah, itu istri durhaka. Gante. Iya.
Itu namanya durhaka dengan suami. Nggak boleh itu. Jadi main kabur baik. Dosanya besar. Sampai digambarkan oleh ulama, kalau istri keluar tanpa izin suami, bahkan suaminya kagak ridho, dalam perjalanan, naudzubillah dia celaka sampai menyebabkan meninggal dunia, itu wafat su'ul khatimah. Insyaallah. Kenapa bisa seram? Karena suami yang memegang tanggung jawab. Paham ya Pak? Jadi safar ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang termasuk perjalanan haram, kita mau mana? Pergi ke Jawa, daerah sepi, mau merubah jadi diri jadi perampok, aliyadillah. Itu pun jangan jauh pengen jadi penjahat, haram itu. Nah, apa yang dikasih keringanan sama Allah buat umat Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan jauh? Ada ibadah istimewa yang Allah kasih hadiah buat umat Nabi Muhammad dalam istilah sholat safar. Sholatnya orang yang melakukan perjalanan jauh. Di sini ada 4 keringanan dari Allah bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan jauh. Terhitung dimulai ketika perjalanannya itu berjarak minimal 82 km. 82 km. Apa yang diperbolehkan bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh ini? 1. Qasrus sholati, dibolehkan mengqasar salat. Qasar adalah meringkas. Salat yang 4 rakaat dirubah menjadi 2. Zuhur 4, 2. Asar 4, 2. Isya 4, 2. Maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Itu ya Pak. Jadi sunnah sholat yang 4 rakaat ini diqasar, dirubah menjadi 2. Nah, syarat seperti apakah seseorang itu bisa diperbolehkan untuk mengqasar salat dalam perjalanan jauhnya itu? Dia harus memulai 1, kalau dia udah melewati batas wilayah. Ini kan wilayahnya kota Tangerang. Ketika Bapak main ke udah wilayah Kosambi, seumpama Kosambi kan Jakarta Barat tuh, udah perbatasan. Bapak seumpama mau melakukan perjalanan jauh ke Lombok, seumpama Aceh. Dari sini berangkat itu sebelum zuhur sampai ke terminal di wilayah Kosambi, lampu lempengan zuhur. Maka di waktu itu Bapak udah dibolehkan mengqasar salat. Usalli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Saja niat salat zuhur diqasar 2 rakaat lillahi ta'ala. Jalan lagi, terus jalan di mampir di tol Cipali rest area. Di wilayah mana? Sumpama Tegal. Udah asar ke 4:30, mampir lagi Bapak, sholat asar 2 rakaat. Usalli fardal asri qasran lillahi ta'ala. Maka pada saat itu asar Bapak yang tadinya 4 dikasih keringanan oleh Allah menjadi 2 rakaat. Tujuannya apa? Hikmah yang Allah ciptakan itu agar kita yang melakukan perjalanan jauh tidak terbebani melakukan ibadah kepada Allah. Paham Pak? Paham ya? Nah, itu namanya mengqasar salat.
Ada tingkatan kedua namanya jamak. Jamak keberpasangan. Jamak itu menghimpun dua sholat dikerjakan dalam satu waktu. Zuhur pasangan dengan asar, maghrib berpasangan dengan isya. Nah, ketika zuhur masuk, maghrib masuk, Bapak ngambil niat pada saat itu. Contoh, sampai ke Kosambi, azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah zuhur nih. Bapak ngambil niat, saya niat jamak takdim. Berarti sholat asar ditarik ke waktu sholat zuhur. Pelaksanaannya zuhur terlebih dahulu, selesai zuhur kemudian melakukan asar. Satu, namanya jamak takdim. Waktu asar ditarik ke waktu zuhur. Ada dua, ketika Bapak datang ke Kosambi, contoh di terminal ya kan, waktu zuhur, kata Bapak, waduh, sholat gak keburu nih, bus keburu berangkat nih. Ngambil niat Bapak, saya niat jamak takhir. Nanti ketika Bapak transit ke rest area, waktu asar jam 5 atau setengah 5, pelaksanaannya itu dimulai. Sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Zuhur ditarik waktunya ke waktu asar. Namanya jamak takhir. Apa? Rakaatnya tetap 4 dan 3. Bagaimana praktek niat yang ringkas? Kalau jamak takdim, tadi Bapak datang waktu zuhur, sholat di terminal Kosambi seumpama, jamak takdim zuhur, asar ditarik ke waktu zuhur, maka pelaksananya zuhur terlebih dahulu. Usolli fardhu zuhri jam'an takdiman lillahi ta'ala. Udah cukup itu. Saja pun niat sholat zuhur di jamak takdim dalam pemahaman waktu zuhur menarik ke waktu asar lillahi ta'ala. Selepas Bapak zuhur 4 rakaat, Bapak qomat kembali, laksanakan sholat asar. Usolli fardhal asri jam'an takdiman lillahi. Paham ya? Nah, itu ringan dan buat kita. Ketika Bapak waktu asar, karena zuhur gak dapat, tinggal dirubah aja. Bapak sholat zuhur dulu boleh, sholat asar dulu juga boleh. Yang lazimnya sholat zuhur asar terlebih dahulu. Usolli fardhal asri jam'an takhiran lillahi ta'ala. Selepas itu azhar kita usolli fardhu zuhri jam'an takhiran lillahi ta'ala. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang digabung nih jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Kalau jamak nggak ada qasarnya, rakaat tetap utuh. 4, 3, 4. Zuhur sama asar 4, maghrib sama isya 3, 4. Ya kan? Ketika Bapak gabungkan menjadi qasar dalam sebutan jamak qasar, berarti zuhur dan asar ketika jadi jamak takdim yang tadi semuanya 4 berubah menjadi 2. Gitu ya Bu. Nah, jadi ketika Bapak niat, ya sama qasar itu. Sholat zuhur jamak takdim, usolli fardhu zuhri qasran majmu'an, qasran majmu'an lillahi. Saja pun niat sholat duhur qasran
Qasar jamak, qasar dibikin dua, jamak dihimpun yang dua waktu menjadi satu waktu. Paham Pak? Johornya selesai, asar usalli fardal asri qasran majmu'an lillahi ta'ala. Laksanakan dua rakaat, zuhurnya dua, asarnya juga dua. Maka pada saat itu, di saat Bapak mulai naik bus, udah melaksanakan jamak qasar, berarti ketika Bapak kedatangan waktu asar, udah gak ada kewajiban sholat asar. Kenapa seperti itu? Itulah cara Allah memberikan keistimewaan buat umat Nabi Muhammad SAW untuk diringankan di dalam ibadah. Itu ya Pak. Nah, jangan bikin pemikiran yang aneh. Saya ribet ya Ustaz. Kenapa? Kok sholat di jamaah-jamaah Ustaz? Kan masjid banyak. Ya kan? Masjid banyak. Mending setiap ada masjid hampir aja Ustaz. Kan enak begitu. Ini nggak ngerti ya. Coba Bapak bayangin, nggak ada sholat jamaah, nggak ada sholat qasar. Ya, lagi enak-enak di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hampir lagi kan. Ya kan? Itu bukan sembahyang doang, ngopi lain, makan lain, minimal 1 jam. Ya kan? Ngasok lain. Kapan mau sampai? Asar sholat lagi baik mampir, maghrib mampir lagi aja. Kata supir ini mah penumpang paling berdiri di Ustaz. Iya kan? Coba kalau pakai ringkas. Dua waktu dibikin satu waktu, enak. Berangkat Johor, kata supir kita berhenti waktu maghrib, enak. Kita jangan takdim lagi aja, subuh sholat, perjalanan singkat. Oh, Masya Allah. Itulah cara Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Oke. Keringanan nomor ketiga adalah dibolehkan berbuka puasa ketika Bapak melakukan perjalanan jauh. Syaratnya sebelum subuh. Bapak sahur jam 3 sahur kan, setengah 4 berangkat kemana? Ya balik kampung, pulang kampung. Kamu bawa kemana? Ke Situbondo, pulang ke sana ya. Macet di tol Cipali. Di daerah mana? Seumpama daerah Semarang, ya kan? 12 siang, perut lapar, ya kan? Mulut pahit, ya mau puasa. Disitulah boleh berbuka puasa. Kenapa? Karena kita melakukan perjalanannya sebelum datang waktu subuh. Kalau jalannya setelah waktu subuh, dilarang berbuka puasa. Begitu ya Pak. Nomor 4 terakhir ialah mengusap mujah. Mujah itu kalau bahasa kita sepatu pantofel, sepatu koboi atau sepatu model bot. Bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, ketika dia berwudu, boleh kagak melepas sepatunya? Boleh nggak melepas sepatunya selama 3 hari 3 malam. Jadi ketika dia wudu lengkap, pas giliran sepatu dilap doang, pakai dia cukup. Nah, itu cara orang-orang dulu melakukan perjalanan jauh dengan kendaraan yang super dahsyat. Ya ada unta, ya ada kuda. Mereka menggunakan khuf. Khuf itu kalau kata kita sepatu pantofel yang tinggi-tinggi itu Pak, sepatu militer, sepatu security tinggi. Nah itu boleh kada dicopot selama 3 hari 3 malam. Dengan syarat satu, kita melakukan perjalanan jauh, cara wudunya juga ikuti cara wudu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
alihi wasallam. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya silakan. Silakan Pak Cecep yang bertanya Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan masih sekitar masalah sholat. Sehubungan dengan perkembangan zaman, tadi kan Ustaz sudah katakan yang lain juga sudah berjalan jauh minimal 82 kilo ya. Namun kan sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, daerah dekat juga berjalan lama. Misalnya contohnya, contoh Ustaz kan dari rumah nih, bangunan dekat Maria. Udah di sini kalau dipastikan mau sholat subuh, tiba-tiba macet, kadang-kadang macet total, nggak bisa bergerak kan? Subuhnya nggak nyampe kemarin, kalau subuh itu kan bingung, di mana ini? Parkir. Nah pertanyaan seperti itu. Yang pertama, boleh berdua pertanyaan. Satu lagi, misalnya dalam perjalanan jarak jauh, naik kereta api Jakarta ke Surabaya, yang ditempuh dengan kalau mulai sholat Johor, asar, maghrib bisa dilewati. Nah itu bagaimana? Apakah kita bisa sholat kereta dengan cara bertayamu, atau nanti setelah kita tiba, misalnya tiba jam 3 pagi nih, kita sholat itu kita khusnul semuanya. Dari pertanyaan saya seperti itu. Atas jawabannya terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ibadah itu yang Bapak harus perhatikan itu totalitas di dalam berikhtiar. Sumpama tadi kasus saya melakukan perjalanan dari Pamulang kemari, ya kan? Kemudian macet total, kita bergerak mobil nggak bisa, kita nggak punya air wudhu. Kemudian kita berhenti di tol, air wudhu nggak ada, ya kan? Nggak ada upaya maksimal. Artinya bukan nggak ada upaya maksimal, kita udah upaya maksimal. Air aqua nggak ada, buat wudhu dan sebagainya. Sedangkan waktu subuh singkat, ya kan? Nah, itu sholat yang kita lakukan adalah sholat lihormatil waktu. Kita sholat menunaikan untuk menghormati waktu sholat. Karena kita berada di waktu darurat. Terus bagaimana? Ya kita sholat. Bapak turun menghadap ke arah kiblat, sholat seperti biasa subuh 2 rakaat, walaupun dalam keadaan najis, walaupun dalam keadaan batal. Karena kita nggak bisa berwudu, kita nggak bisa tayamum, semua makanya begitu. Istinja susah. Nanti pas setelah Bapak udah terlelai itu yang nama macam, pulang, sholat subuh yang Bapak lakukan itu hormat waktu sholat diulang. Namanya i'adatus sholat, mengulang waktu sholat. Ini sama waktu kasus ketika kita ada di kereta api. Kita nggak mungkin nentuin arah kiblat sama kereta api. Woi kereta api keluar kan nggak mungkin, ya kan? Otomatis kita mengikuti kehendak daripada kereta api. Kiblat susah, ya kan? Tapi Bapak harus ada ikhtiar maksimal. Kalimat yang Bapak bertanya ke petugas, Pak, musola ada kagak? Terus posisi kiblat kami di lempengan mana? Kan dia begitu. Terus apakah di sini kami bisa berwudu dan lain-lain sebagainya? Kalau kata petugas di sini nggak ada wudu, di sini nggak ada tayamum apa segala. Itu namanya sholat kita menghormati waktu sholat. Waktu lempengan asar, waktu menghormati sholat, kalau kita udah kotor batal najis. Maghrib sama, isya sama, sampai kata-kata gerak subuh kita. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya itu sholatnya diulang. Begitu ya, Pak? Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, kalau masalah musafir itu yang di suatu daerah Oh, gimana? musafir yang di suatu daerah misalnya di luar negeri tinggal pekerjaan kan 3 tahun 4 tahun. Masalahnya itu mesti pada jamaah di kosong atau memang sudah jadi tetap di situ apa namanya waktu bagian tersebut.
Ada batas. Seseorang itu disebut musafir dan disebut mukim. Saya pernah baca itu di dalam buku apa saya lupa. Batasan orang disebut musafir itu 21 hari. Jadi kalau lewat batas 21 hari bukan musafir lagi. Saya kasih contoh ini sederhana. Bapak ngelakuin perjalanan ziarah keliling Wali Songo, berangkatnya hari Rabu, ya kan? Keliling ke Jawa Timur, pas lempengan hari Jumat. Bapak nggak ada kewajiban menunaikan ibadah Jumat. Jangan dipaksa jamaah menunaikan ibadah Jumat. Kata guru yang membawa pembimbing, bapak-bapak, karena ini hari Jumat, ayo kita sholat Jumat. Nah, di sini Allah kasih keringanan bagi kita yang melakukan perjalanan jauh, boleh meninggalkan sholat Jumat karena kita melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau bapak udah melewati batas yang ditentukan jadi seorang musafir, status bapak menjadi mukim. Tugas di Korea, tugas di Jepang, udah lewat dari batas ketentuan, bapak mukim. Berarti Jumatan bapak wajib. Sholat udah nggak boleh dijamak dan sholat udah nggak boleh di qasar karena kita statusnya bukan musafir. Gitu ya Pak? Ya sama nih kayak bapak, misalkan dari kampung kemari, ya kan, punya rumah, ya kan, punya kontrakan, padahal bapak nggak mau tinggal di sini selama-lamanya. Tapi karena bapak di sini udah puluhan tahun, walaupun niat meninggal dunia di kampung, status bapak mungkin di sini wajib menunaikan ibadah Jumat. Sampai jangan bicara, Pak, apakah Jumatan? Saya orang Jawa, musafir. Wah, kacau itu. Begitu ya. Silakan. Mau nanya Ustaz soal jamak sholat itu saja. Kan yang sering kita jalan itu, kalau kita misalnya mau berangkat ke Surabaya misalnya, terus kita berangkatnya ke subuh, saat zuhur, itu kita sholat zuhur misalnya. Terus biasanya masuk saya pribadi itu saja, itu langsung saya sholat jamaah asar. Nah itu saja. Nah, terus ada penjelasan Ustaz itu di masjid ini juga kalau tidak salah. Itu tidak diperkenankan Ustaz menurut beliau itu, karena kata dia sebelum kita jalani maka jangan dulu di jamaah kita jadi masalah. Asarnya itu apa melakukan jamaah zuhur dan asar tadi. Jadi mohon penjelasannya Ustaz yang dari itu bagaimana? Terima kasih Ustaz. Gini Pak, sebenarnya itu yang perlu saya sampaikan itu Imam Syafi'i dan pengikutnya itu beliau ketat dalam menentukan sholat jamaah. Boleh dilakukannya dalam posisi apa? Yang ditanyakan Bapak tadi itu berkaitan dengan syarat. Syarat di mana dibolehkannya untuk menjamak sholat atau mengqashar sholat. Syarat utamanya itu harus melewati batas wilayah. Nah ini banyak yang salah paham, ya kan? Banyak yang salah paham. Dia melaksanakan jamaknya di rumah. Ya Pak? Ya kayak Bapak bilang mau benar. Ya, jangan main jamak aja. Artinya harus melewati batas wilayah. Ya, lewatin dulu. Kecuali Bapak sakit, nggak pergi kemana-mana, itu sholat boleh dijamak. Paham Pak? Misalkan Bapak di rumah ini nggak keluar, ngambil air wudhu juga berat, itu dibolehkan jamak takdim.
waktu asar ditarik ke waktu zuhur, waktu isya ditarik ke waktu maghrib, karena posisi kita dalam keadaan sakit. Kalau ini perjalanan jauh kita, baiknya harus melewati batas wilayah. Ketika Bapak udah melewati batas wilayah, walaupun berdekatan sama wilayah kita, itu udah dibolehkan menjamak sholat. Kagak mesti Bapak kudu sampai jarak 20 km lebih, 82 km lebih, jamaknya di sono. Pemahamannya nggak begitu. Jadi ketika Bapak udah melewati batas wilayah, maka pada saat itulah Bapak boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat, karena yang kita lakukan ini perjalanan jauh. Jangan keder nih, mau ke Tanah Abang melewati batas wilayah di Kosambi jamak. Terus ada apa? Jamak takdim. Yang mana? Belajar Tanah Abang. Jadi musafir kan? Gitu ya Pak? Ya Tapi yang terjadi ini, kalau saya nyambung dari Pak Rahman tadi, misalnya kan kita mau ke Surabaya atau ke Bali, Pak. Kita kan naik pesawat, Pak. Jadi waktu masuk dulu, tapi kalau sampai di Bali nanti udah lewat asar misalnya, kan, Pak. Jadi kita tarik asar, boleh nggak di rumah? Gitu. Apa harus di bandara dulu kita sholat asarnya gitu, Pak? Kan asarnya juga waktu di bandaranya belum masuk. Ya, jadi teknisnya saya kasih tahu. Bapak ini kudu melewati batas wilayah. Bapak mau terbang kemana? Seumpama ke Malaysia apa segala, ya kan? Datang pas lempengan di waktu zuhur, kita di mana? Di bandara, tiba-tiba udah check-in apa segala kan? Kesempatan sholat kita nggak ada itu. Bapak sholat di pesawat. Salat Bapak di pesawat, nggak ada wudu, seumpama ngadap kiblat ribet, ya kan? Ya itu salatnya menghormati waktu sholat. Ketika menghormati waktu sholat, Bapak jamak itu, ya kan? Jamak takdim atau jamak takhir. Ketika Bapak turun sampai ke wilayah Malaysia, datang ke lempengan maghrib, berarti sholat yang zuhur amal asar di jamak takdim itu diiadah alias diulang. Kemarin ada kasus tanya begini, saya Ustaz udah sampai di Cikampek zuhur Ustaz, sampai ke Ciputat itu jam 4:30. Enaknya gitu gimana Ustaz? Apa saya jawab atau nggak usah? Saya bilangin, Bapak mampir di Masjid Cikampek, sholat jamak takdim. Artinya ketika Bapak sampai ke rumah di waktu jam 4:30 sore, Bapak udah nggak ada kewajiban sholat asar. Itu cara Allah membimbing kita untuk mudah dalam ibadah. Begitu ya Pak? Yang lainnya Pak, Pak Edi, saya Pak Edi. Apakah boleh dijamak apabila zuhur dengan asar, karena zuhur tidur sampai asar? Tiduran. Saya kasih contoh sederhana ke Bapak. Bapak jalan nih, udah masuk waktu zuhur. Bapak nggak ada niat jamak, nggak ada niat jamak takhir, atau nggak ada niat jamak takdim, tiduran Bapak. Bangun dengan waktu sholat asar. Bapak ninggalin zuhurnya berdosa. Bapak meninggalkan sholat zuhurnya berdosa. Kenapa? Karena nggak pakai niat. Tapi ketika Bapak niatin, saya niatin jamak takhir. Jadi masuk waktu sholat, saya niat jamak takhir. Waktu zuhur ditarik ke waktu asar. Kita pakai tuh zuhur kita buat tidur. Melek-melek 4:30, silakan jamak takhir. Tapi ketika Bapak tidur jam 11 perjalanan, masuk waktu zuhur, Bapak nggak niatin,
melek-melek jam 4:30, maka waktu zuhur bapak itu bermasalah dan nggak bisa dijamak. Sholatnya masing-masing, asarnya masing-masing, zuhurnya qadaan. Ya kan tinggalin sholat. Gitu ya Pak. Kita mulai tidur jam 11. Tahu-tahu jam 4 baru bangun. Jadi boleh dijamak nggak? Bapak lagi perjalanan. Oh di rumah. Kalau itu kasusnya di rumah, Bapak kalau kasusnya di rumah itu nggak berdosa. Karena Bapak tidurnya di luar waktu sholat. Zuhur jam 12, Bapak tidur jam 11. Tiba-tiba Bapak melek jam 5 sore, berarti kan ninggalin waktu sholat zuhur. Zuhur yang Bapak tinggalkan itu tidak berdosa, tapi wajib diqadha, wajib dibayar. Gak apa-apa Pak, itu mah gak dosa. Sering juga Pak. Emang apa? Yang kakak boleh lagi azan zuhur di Masjid Ar-Rahman kakak tidur. Bapak melek jam 4:30, dosa itu dapat. Dosanya nyemak waktu sholat dan dosa meninggalkan sholat. Cukup, bapak-bapak masih ada? Ibu masih ada Bu? Nah, silakan ya Ibu. Oke. Beberapa waktu yang lalu kata kita kalau buka sama pencuri, mukanya jelas, alamatnya jelas, alamatnya pun jelas, dibikin video dan video itu disingkat. Nah kalau video itu kita sebarkan, dosa apa dosa? Video pencuri kotak amal lagi karena dosa di luar net. Itu aja, kasih dosa. Bapak memviralkan pelaku pencurian yang terekam CCTV itu dianjurkan. Betul. Kenapa? Karena itu untuk memberikan hukuman bagi si pelaku agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Minimal secara psikologi dia udah terpukul karena dirinya itu terekam dan disebar, orang tahu semua. Dan ini bukan dalam kategori menyebar aib saudara kita sendiri. Nah, cuman kan yang kita khawatirkan, bukan khawatirkan, hukuman di masyarakat ini juga berat, ya kan? Dia pasti dikucilkan, nggak bakal ditemani dan lain sebagainya. Dan memang cara mendidik seperti itu. Yang penting buat kita jangan main hakim sendiri. Jadi buat ibu memviralkan pun nggak masalah. Gitu. Cuman masalahnya kotak amal isi banyak. Ya, estimasi kalau 3 bulan itu berapa juta? 5 jutaan. 1 bulan 2,5 juta Pak, dia pernah perhatiin. Tinggal kali-kali aja. Oh ya, besar 6 jutaan ya. Ya kalau misalkan Bapak mau mulai ekspedisi, bisa di grup misalkan kotak amal kita hilang, ya di grup Bapak dulu disebar. Ini pelakunya ini ya kan, orang yang kita kenal. Kalau saran saya, asasnya dengan musyawarah Pak. Pengertian musyawarah itu pelaku yang memang terekam jelas, panggil sama kita, buktikan itu plat nomornya, terus wajahnya, tanya sama kita maunya bagaimana. Udah selesai itu udah.
Jadi kalau misalkan kalau kita viralkan, itu kan tambah-tambah lagi. Kalau saran saya, orang yang panggil jelas, kalau benar-benar jelas wajahnya Bu, khawatir kan ini bisa fitnah juga. Tapi kalau wajahnya jelas, motornya jelas, identitasnya jelas, rumahnya juga kita tahu, bisa kita panggil atau bisa kita datangi orangnya. Kita minta tuntutan satu, uangnya biar ini aja udah, ya kan, selesai. Kalau yang melapor polisi kan berapa lagi, kita bisa terus. Gitu ya Bu. Sudah jam 5:01. Cukup Ustaz. Cukup ya Bapak-bapak Ibu ya, cukup ya. Terus sekalian, Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat berkah untuk saudara semuanya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul habibil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولمشايخنا ومعلمنا وأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمن أجرى هذا الخيرات يتسع لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا من ينفعنا شقيا او مطرودا او مغروما يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadi tambah ilmu, wawasan dan amal kita di pagi hari ini. Mari kita tutup kali ini dengan sama-sama membaca